Naga Sastra Sabu Inten, halaman 294 sampai 304. Sementara itu, terdengarlah derap kuda dengan kencangnya berlari memasuki halaman. Seseorang pemuda yang tegap kuat segera menghentikan kuda itu dan langsung meloncat turun. Dengan langkah yang tergesa-gesa, ia naik ke pendapa menghadap Ki Ageng Gajah Suro. Menilik wajahnya, pasti ia membawa suatu berita yang penting. Untuk beberapa lama, ia tidak berkata apa-apa sambil memandangi orang-orang yang hadir. Tampaknya ia ragu-ragu untuk menyampaikan sesuatu. Ki Ageng Gajah Suro melihat keraguan-raguannya, maka katanya, "Katakanlah apa yang telah kau lihat." "Ki Ageng," katanya, di sela-sela nafasnya yang mengalir cepat, "pasukan Paman Sanepo telah terlibat dalam suatu pertempuran dengan kira-kira 30 orang berkuda yang datang dari arah barat." "30?" ulang Gajah Suro. "Iya Ki Ageng," jawab pemuda itu. "Berapa orang yang dibawa oleh pamanmu?" tanya Ki Ageng. 25 orang Ki Ageng, jawabnya. "Seimbang," kata Ki Ageng. "Tetapi kau boleh membawa orang-orang Sanjaya bersamamu. Nah, pergilah. Di sana ada 10 orang." "Baik Ki Ageng." Lalu dengan tangkasnya ia meloncat turun dan dengan kecepatan luar biasa ia naik ke punggung kudanya. Sekejap kemudian derap kuda itu telah semakin jauh lenyap. "Kita sudah mulai," kata Gajah Suro yang tampaknya masih tenang saja. "Kakang Wanamerta," sambut Gajah Suro, "suruhlah membunyikan tanda bahaya supaya orang-orang kita di segenap arah mempersiapkan diri dan mengerti bahwa di salah satu sudut kota ini telah terjadi penerokan." Wanamerta segera memerintahkan seorang untuk menyembunyikan tanda bahaya, dan sebentar kemudian telah meraung-raung hampir di seluruh kota Banyu Biru, bunyi titir yang bersahut-sahutan. Orang-orang yang duduk di pendapa itu wajahnya menjadi bertambah tegang. Mereka masih menanti perintah, apakah yang harus mereka kerjakan. Tetapi Ki Ageng Gajah Suro sendiri dapat melakukan tugasnya dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Pada saat itu gelap malam telah mulai turun. Batang-batang pohon di halaman menjadi semakin kabur, diselubungi oleh kehitaman malam yang bertambah pekat. Tiba-tiba, di daerah utara tampaklah langit berwarna darah, disusul oleh bunyi kentongan 3 kali 5 kali ganda berturut-turut. "Kebakaran," kata Wanamerta. Dengan mata yang memancarkan kemarahan, Ki Ageng Gajah Suro memandang ke arah langit yang membara di arah utara itu. Tetapi meskipun demikian, ia masih bersikap tenang. "Siapakah yang berada di sana?" tanya Gajah Suro kepada Wanamerta. "Adi Pandan Kuning," jawab Wanamerta singkat. "Pandan Kuning," ulang Gajah Suro. "Iya, kalau begitu mereka pasti terdiri dari orang-orang pilihan pula, sehingga di hadapan Paman Pandan Kuning mereka berhasil membakar rumah," kata Gajah Suro hampir berdeguman. "Paman," kata Gajah Suro kemudian, "suruh seseorang sediakan kuda-kuda kami." Meskipun kata-kata itu diucapkan dengan perlahan-lahan, tetapi artinya adalah besar sekali. Gajah Suro sendiri telah merasa perlu untuk sewaktu-waktu bertindak. Menurut perhitungannya, orang-orang yang datang ke Banyu Biru itu pasti terdiri dari orang-orang yang tak dapat direndahkan. Wanamerta tidak lagi mau membuang waktu, maka segera diperintahkan seseorang untuk menyiapkan kuda-kuda mereka. Berbareng dengan itu, Ki Ageng Lembu Suro pun telah memerintahkan orangnya untuk mempersiapkan kuda-kuda mereka pula. Saat orang-orang itu menyiapkan kuda di halaman, muncullah di antara mereka Arya dengan 2 ekor kuda di tangannya. Seekor kuda berwarna hitam mengkilat dan seekor lagi berwarna abu-abu. "Inilah kuda paman," teriaknya kepada Maeso Jenar. Maeso Jenar terkejut melihat Arya hadir dalam kesibukan itu. "Kamu mau kemana, Arya?" tanya Maeso Jenar. "Aku ikut paman ke tempat kebakaran itu," jawabnya. "Arya," potong Gajah Suro, "kau jangan menambah kesibukanku dan pamanmu. Masuklah ke dalam. Kalau kau mau pergi juga, seterusnya aku tak mau mengajari kau sama sekali." Arya memandang ayahnya dengan penuh kecewa, tetapi ia sama sekali tidak berani membantah. Sebab dalam saat-saat yang demikian, ayahnya memang dapat bertindak agak keras terhadapnya. Sementara itu, keributan semakin menjadi-jadi. Orang-orang Banyu Biru adalah orang-orang yang cukup terlatih di bawah pimpinan Gajah Suro. Karena itu,
Di beberapa tempat yang juga timbul pertempuran-pertempuran, Laskar Banyu Biru segera dapat menguasai keadaan. Tetapi di bagian barat dan utara, ternyata kekuatan mereka tak dapat dianggap ringan. Di Pendapa, Ki Ageng Gajasuro beberapa kali menerima penghubung-penghubung dari daerah pertempuran, dan dengan cermatnya ia memberikan perintah dan petunjuk-petunjuk. Tetapi tiba-tiba orang-orang yang berada di Pendapa itu bersama-sama digetarkan oleh bunyi kentongan 2323 dari arah utara. Sedangkan api tampak semakin menjalar ke beberapa arah. Mendengar bunyi kentongan itu, kemarahan Gajasuro tak dapat dikendalikan lagi. Bunyi kentongan 2323 mempunyai arti yang sama sekali tidak menyenangkan. Tanda itu mengatakan bahwa Laskar Banyu Biru terdesak hebat. Dengan gigi yang terkatup rapat, Gajasuro terloncat dari duduknya. "Setan manakah yang mencoba mengganggu ketentraman Banyu Biru?" katanya geram. "Paman Wanamerta," kata Gajasuro kepada Wanamerta, "aku akan pergi ke tempat itu. Rupanya kekuatan lawan dipusatkan di sana. Berilah tanda supaya sebagian dari pasukan cadangan dikerahkan ke utara." Segera Wanamerta memerintahkan memukul kentongan 2424 berturut-turut. Bersama dengan itu Gajasuro meloncat ke atas kudanya. "Adi Lembu Soro dan Maiso Jenar, marilah kita melihat dadah itu," katanya. Maiso Jenar nampak ragu sebentar. Kalau mereka seluruhnya meninggalkan tempat itu, lalu bagaimanakah dengan keris yang disimpan oleh Gajasuro? Rupanya keraguan-raguan itu diketahui oleh Gajasuro. Tak seorang pun yang dapat mengalahkan Paman Pandan Kuning kalau bukan seorang yang luar biasa hebatnya. Jadi menurut perhitunganku, pimpinan dari gerombolan itu berada di sana. Biarlah rumah ini aku serahkan kepada Paman Wanamerta dan Paman Sawung Rana. Aku percaya kepada Paman berdua dengan beberapa orang pasukannya. Berilah aku tanda kalau keadaan memaksa. Ingat Paman, tak seorang pun boleh menginjakkan kakinya di halaman rumah ini." "Baik anak mas, aku akan menjaganya," jawab Wanamerta. "Siapa yang di halaman belakang?" tanya Gajasuro. "Panjawi dan laskarnya," jawab Wanamerta. "Bagus, aku percaya pula pada anak muda itu. Kelak ia pasti menjadi seorang prajurit pilihan. Nah Paman, aku akan berangkat." Sekejap kemudian Gajasuro mendera kudanya dan lari dengan kencangnya. Lembu Soro dengan beberapa pengiringnya segera menyusul dan paling belakang adalah Maiso Jenar dengan kuda abu-abu yang dibawa oleh Arya tadi. Maka segera iring-iringan itu meluncur seperti angin ke arah tempat kebakaran di sebelah utara Banyu Biru di kaki Bukit Telamaya. Dari tempat yang agak tinggi di luar halaman, mereka dapat melihat dengan jelas api yang berkobar-kobar di beberapa tempat. Melihat nyala api itu, Gajasuro menjadi semakin panas. Ia memacu kudanya lebih laju lagi. Kuda yang telah berlari sekuat tenaga itu menurut perasaan Gajasuro seperti ular yang merambat di dedaunan. Lambat sekali. Tetapi akhirnya dengan menahan kekesalan hati, mereka sampai juga di tempat pertempuran. Dari jarak yang cukup, Gajasuro dan rombongannya dapat melihat arena pertempuran yang terjadi di pinggir sebuah perkampungan. Rupanya pertempuran itu telah berlangsung dengan serunya. Di kedua belah pihak telah jatuh beberapa orang korban. Ternyata pasukan-pasukan cadangan Banyu Biru yang dipimpin oleh Ki Bantaran telah tiba di tempat itu dan telah pula melibatkan diri dalam pertempuran. Dalam pengamatan yang sebentar itu, Gajasuro melihat betapa kuatnya pihak lawan. Dilihat dari bekas-bekasnya, ternyata bahwa arena pertempuran itu telah bergeser agak jauh mendekati perkampungan. Bahkan beberapa orang dari mereka telah membakar rumah-rumah penduduk yang tak bersalah. Kemarahan hati Gajasuro semakin menggelora. Karena itu, setelah ia menemukan pertimbangan mengenai keseluruhan pertempuran itu, segera ia memberikan perintah. "Lembu Soro, bawalah anak buahmu ke sebelah kiri, lingkari arena ini, dan kau harus dapat menguasai jalan kecil di ujung sawah itu. Kalau aku berhasil mendesak mereka, usahakan jangan dibiarkan mereka lolos. Aku ingin tahu siapa mereka. Bawalah beberapa orang bersamamu." "Baik Kakang," jawab Lembu Soro. Setelah itu ia pun segera pergi ke tempat yang telah ditentukan. Ia melingkar menyusup perkampungan untuk kemudian muncul kembali menuju jalan kecil di ujung sawah. Dalam keremangan cahaya api yang menjilat ke udara, arena pertempuran itu seolah-olah sengaja dijadikan daerah yang diterangi oleh ribuan obor di sekitarnya.
Sepeninggal Lembu Soro, Gajah Soro dan Maeso Jenar berdiri mengawasi medan. Maeso Jenar adalah bekas prajurit pengawal raja. Karena itu, ia mempunyai pandangan yang cukup masak mengenai keadaan medan. Maka segera ia melihat kelemahan Laskar Banyu Biru. "Kakang, menurut pengamatanku, letak kesalahan Laskar Banyu Biru adalah beberapa orang yang cukup masak berkumpul di dalam satu titik, sehingga di bagian-bagian lain banyak terdapat kelemahan," kata Maeso Jenar. Gajah Soro mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kau benar, Adi Maeso Jenar. Aku melihat pula kelemahan itu. Tetapi pastilah mereka menghadapi keadaan darurat. Bahkan Bantaran pun telah terlibat dalam perkelahian di titik itu," jawabnya. "Siapakah yang bersenjatakan pedang panjang serta melompat-lompat dengan lincahnya itu?" tanya Maeso Jenar. "Itulah Pandan Kuning," jawab Gajah Soro. "Yang bersenjata tombak itu adalah Bantaran. Lainnya adalah orang-orang pilihan dari Laskar Banyu Biru." "Kakang!" Tiba-tiba Maeso Jenar berkata agak terkejut. "Rupanya mereka hanya melawan satu orang saja." Gajah Soro mempertajam pandangannya. Nyala api yang berkobar-kobar di sekitar daerah pertempuran itu membuat ratusan bayangan dari orang-orang yang bertempur itu beraneka ragam. Ada yang panjang, ada yang besar seperti raksasa yang meloncat-loncat menerkam mangsanya. Karena itu keadaan medan menjadi agak kabur. "Aku kira tidak hanya seorang, Adi, tetapi 2 orang," jawab Gajah Soro. "Ya, 2 orang," sambung Maeso Jenar hampir berteriak. "Dan aku pernah mengenal kedua orang itu." Hampir saja Maeso Jenar meloncat menyerbu, tetapi tiba-tiba dilihatnya Lembu Soro telah mendahuluinya dari arah belakang. Lembu Soro menyambar dari atas kudanya seperti seekor elang yang sedang marah. Gerakannya tangkas dan tangguh. Rupanya ia adalah seorang yang ahli bertempur di atas kuda. Pandan Kuning, Bantaran, dan lebih dari 7 orang bertempur bersama-sama melawan 2 orang. Tetapi 2 orang itu ternyata tangguh sekali, sehingga sampai sekian lama kedua orang itu masih tampak segar dan lincah. Sekarang mereka mendapat bantuan Lembu Soro. Ternyata Lembu Soro juga tidak mengecewakan. Ia bersenjatakan sebuah pedang yang panjang dan besar. Pedang itu di tangannya yang kuat kokoh, hanya seperti setangkai lidi yang berputar-putar dan berkilauan kena cahaya api. Dari jarak yang agak jauh itu, terdengar tidak jelas Lembu Soro memberikan aba-aba, dan sebentar kemudian keadaan segera berubah dengan cepatnya. Pandan Kuning dengan kawan-kawannya segera memotong batas kedua lawannya, sedang Lembu Soro dengan garangnya menyerang yang seorang lagi. Maka segera terjadi 2 lingkaran pertempuran. Lembu Soro melawan seorang, sedang seorang lagi harus melayani Pandan Kuning dan kawan-kawannya. Anak itu punya otak juga, guman Gajah Soro. Ia pasti bermaksud membunuh seorang demi seorang. "Bukankah ia putra Ki Ageng Soro Dipoyono?" kata Maeso Jenar. Gajah Soro tersenyum. "Sayang, ia agak bengal," jawabnya. Maeso Jenar tidak menjawab. Perhatiannya terikat sekali pada pertempuran yang berlangsung dengan hebatnya. Tetapi kemudian ia menjadi agak bingung melihat ketidakwajaran dalam pertempuran itu. "Kakang Gajah Soro, tidakkah kakang melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya?" "Ya," jawab Gajah Soro. "Rupa-rupanya ada pertempuran segitiga di daerah ini." "Tepat, kakang," kata Maeso Jenar. "Lalu apakah yang akan kita lakukan?" "Biarlah Lembu Soro dan Paman Pandan Kuning melayani lawannya yang rupa-rupanya tidak terlalu membahayakan," jawab Gajah Soro. "Marilah kita bersihkan yang lain, baru kita membantu menangkap kedua orang itu," kata Gajah Soro selanjutnya. Sehabis berkata demikian, Gajah Soro mendera kudanya langsung terjun ke dalam kancah pertempuran. Sepeninggal Gajah Soro, Maeso Jenar masih beberapa saat berdiri mengawasi medan. Rupanya Gajah Soro ingin mempergunakan siasat lawan untuk memukul mereka kembali. Pemimpin-pemimpin gerombolan penyerbu itu agaknya telah mengatur siasat dengan cermatnya. Mereka berhasil memancing tokoh-tokoh Laskar Banyu Biru untuk berkumpul di dalam satu lingkaran. Sedang orang-orangnya akan menjadi agak leluasa untuk menjalankan pengacauan dan pembakaran. Gajah Soro memaklumi siasat tersebut, dan ia juga tidak dapat menyalahkan pemimpin-pemimpin laskarnya untuk mengepung pimpinan gerombolan yang tangguh itu. Sebab apabila mereka tidak menghadapi bersama-sama, maka dengan mudahnya mereka akan dibinasakan satu demi satu. Karena itu,
Gajah Soro berhasrat memecahkan siasat itu dengan merusak barisan laskar gerombolan itu. Dengan demikian, pemimpin-pemimpin mereka pasti akan mendatanginya tanpa diminta. Sebab pastilah mereka menyangka bahwa tak seorang pun akan mampu menahan laskar mereka yang mereka perkuat. Meskipun ada laskar lain yang ada di luar perhitungan, sehingga terpaksa terjadi pertempuran segitiga. Namun salah satu dari mereka ternyata telah berhasil dengan siasat mereka dan membakar rumah penduduk yang tak berdaya. Sedang di dalam perhitungan mereka, Gajah Soro sendiri akan tetap berada di rumahnya untuk menjaga pusaka-pusaka yang disimpannya. Tetapi yang masih belum dapat dipecahkan, baik oleh Maeso Jenar maupun Gajah Soro, adalah adanya dua laskar yang dalam waktu bersamaan menyerang Banyu Biru. Sedang mereka bertempur pula satu sama lain. Meskipun maksud mereka hampir jelas, yaitu menginginkan pusaka-pusaka Kiai Nagasasra dan Kiai Sabu Inten. Kecuali itu, Maeso Jenar juga sangat tertarik ketangguhan dua orang tokoh gerombolan yang dengan tangkasnya dapat mempertahankan diri dari kepungan Pandan Kuning serta kawan-kawannya. Pertempuran berlangsung terus dengan hebatnya. Laskar Banyu Biru telah berjuang mati-matian untuk mencoba mempertahankan tanah mereka serta seluruh isinya. Dengan munculnya Lembu Soro, keadaan sudah mulai berubah. Lembu Soro ternyata juga merupakan seorang laki-laki yang luar biasa. Pedangnya yang terlalu besar menurut ukuran biasa itu berputar seperti baling-baling yang dengan dahsyatnya selalu melingkari lawannya dengan serangan-serangan maut. Tetapi lawan Lembu Soro pun memiliki kelincahan yang luar biasa. Sayang bahwa jarak mereka agak jauh dari Maeso Jenar. Apalagi prajurit-prajurit yang sedang bertempur itu selalu bergerak-gerak membayangi pandangannya, sehingga ia tidak dapat melihat dengan jelas. Karena tertarik kepada dua orang pemimpin gerombolan yang perkasa itu, Maeso Jenar ingin lebih mendekat lagi. Maka segera ia turun dari kudanya dan mengikat kuda itu pada sebatang pohon. Dengan perlahan-lahan, ia menerobos medan yang sedang ribut. Ia berjalan mendekati Lembu Soro. Beberapa kali Maeso Jenar mendapat serangan dari laskar-laskar gerombolan itu, tetapi dengan satu dua gerakan saja, Maeso Jenar telah dapat merobohkan mereka. Di bagian lain, di tengah pertempuran itu tiba-tiba terdengar sorak-sorai yang riuh redah. Rupanya laskar Banyu Biru ketika melihat kepala daerah mereka yang perkasa terjun ke arena, mereka menjadi gembira sekali. Tiba-tiba, seolah-olah tubuh mereka masing-masing mendapat tambahan kekuatan yang hebat. Karena itu mereka bersorak-sorak gemuruh, dan bersamaan dengan itu gerak mereka menjadi lebih dahsyat. Sorak-sorai itu segera disambut oleh hampir seluruh laskar Banyu Biru yang berada di arena itu. Dengan kehadiran Lembu Soro, Gajah Soro, dan Maeso Jenar, segera keadaan medan menjadi berubah. Laskar dari kedua gerombolan yang semula bertempur satu sama lain memusatkan kekuatan mereka untuk menggempur laskar Banyu Biru. Meskipun demikian, laskar Banyu Biru kini kekuatannya sudah jauh bertambah. Sejalan dengan itu, lawan Pandan Kuning yang semula bertempur berpasangan dan kemudian harus melawan seorang diri, merasakan juga tekanan yang semakin berat. Karena itu ia bertempur semakin seru serta mengerahkan seluruh tenaganya. Apalagi ketika didengarnya laskar Banyu Biru bersorak-sorak. Tiba-tiba dari arah lain terdengarlah sebuah suitan nyaring, disusul dengan bunyi suitan pula dari orang yang sedang bertempur melawan Pandan Kuning. Rupanya suitan-suitan itu merupakan tanda-tanda dan perintah. Segera tampaklah beberapa laskar gerombolan berlontaran menyerbu Pandan Kuning dan kawan-kawannya. Mereka mencoba mengganti kedudukan pimpinannya yang dengan satu gerakan dahsyat memecahkan kepungan Pandan Kuning dan kawan-kawannya. Ia melepaskan diri dari pertempuran itu untuk dapat langsung menghadapi Gajah Soro. Maka ketika orang itu telah berdiri di luar lingkaran, Maeso Jenar segera dapat melihatnya dengan jelas. Dan pada saat itu pula rasanya jantung Maeso Jenar menggelegak hebat. Orang yang memimpin gerombolan itu dan telah bertempur dengan gagahnya adalah seorang yang bertubuh kekar, berkumis setebal ibu jari dan kedua belah tangannya tergenggam dua bilah pisau belati panjang. Lowo ijo, geram Maeso Jenar di antara suara gemertak giginya yang beradu dengan kerasnya.
Maka dengan gerak tanpa sadar, Maeso Jenar meloncat lebih dekat lagi untuk mengenali pasangan Lowo Ijo yang sedang bertempur melawan Lembu Soro dengan kekuatan yang seimbang. Orang itu pasti memiliki kekuatan setidak-tidaknya sama dengan Lowo Ijo. Ketika Maeso Jenar sudah menjadi semakin dekat dan dapat melihat lawan Lembu Soro itu agak jelas, ia menjadi bertambah terkejut lagi. Orang itu adalah seorang laki-laki tampan dengan sebuah tongkat hitam di tangan kiri yang dipergunakan sebagai perisai. Sedang di tangan kanannya tampak sebilah pedang tipis yang lentur. Sebuah permainan gila-gilaan, desis Maeso Jenar. Tubuhnya menjadi gemetar menahan deru darahnya yang menggelora seperti gemuruhnya air bah. Dengan tidak disangka-sangka, tiba-tiba ia bertemu dengan orang-orang yang menjadi musuh utamanya, terutama Lowo Ijo yang sampai 2 kali berhasil melepaskan diri dari Maeso Jenar. Meskipun demikian, di dalam hati Maeso Jenar memuji kekuatan daya tahan tubuh Lowo Ijo yang besar sekali. Beberapa saat yang lalu, ia berhasil menghantam Lowo Ijo dengan senjata andalannya, yaitu Sosro Birowo. Tetapi sekarang ia melihat Lowo Ijo telah segar bugar kembali. Bagaimanapun hebatnya daya pengobatan pasing-singan, namun kalau di dalam tubuh Lowo Ijo itu sendiri belum dialasi oleh kekuatan yang hebat, pastilah ia memerlukan waktu berbulan-bulan untuk dapat sembuh kembali. Sekarang, kedua orang itu, Lowo Ijo dan Joko Soko yang sebenarnya merupakan saingan hebat sekali untuk sementara dapat bekerja sama untuk dapat merampas Kiai Nagasasra dan Sabuk Inten. Karena itu, tidak ada satu hasrat pun yang bergolak di dalam dada Maeso Jenar pada saat itu, kecuali membinasakan Lowo Ijo dan sekaligus kalau mungkin Joko Soko. Sebab orang-orang yang berciri watak demikian merupakan duri yang selamanya selalu akan menyakiti tubuh masyarakat. Pada saat itu, Joko Soko sedang bertempur mati-matian melawan Lembu Soro. Kekuatan keduanya benar-benar seimbang. Lembu Soro kini sudah turun dari kudanya untuk melawan Joko Soko yang bertempur seolah-olah melilit dan melingkar-lingkar seperti ular. Tetapi dalam pertempuran itu, Joko Soko benar-benar tak mampu mendekati lawannya yang dapat mengurung dirinya dalam lingkaran sambaran pedangnya yang besar itu. Maka untuk sementara Maeso Jenar dapat melepaskan Joko Soko. Syukurlah apabila Lembu Soro berhasil membinasakannya. Tetapi setidak-tidaknya pertempuran itu akan berlangsung lama, sehingga ia akan mendapat kesempatan untuk menemaninya bermain setelah ia membinasakan Lowo Ijo. Maeso Jenar pada saat itu telah memutuskan untuk tidak memperpanjang waktu. Ia sudah bersedia untuk mempergunakan ilmunya Sosro Birowo dalam pukulannya yang pertama. Ia tidak mau didahului oleh Gajah Soro dengan lebur seketinya untuk membinasakan Lowo Ijo. Tetapi kembali dadanya terguncang ketika ia sudah hampir meloncat ke arah Lowo Ijo. Tiba-tiba dari antara laskar yang bertempur itu meloncatlah seorang berperawakan tinggi besar berambut lebat dengan kumis dan janggut yang lebat pula. Ia bersenjata tombak pendek, dan bersamaan dengan serangannya yang menderu seperti angin ribut itu, terdengar suaranya mengaum dahsyat seperti seekor harimau yang sedang marah. "Kau gila, Lowo Ijo," teriaknya. "Jangan mencoba menghalangi aku atau mendahului maksudku." Lowo Ijo tampaknya agak terkejut mendapat serangan itu. Tetapi ia adalah seorang yang tangkas. Karena itu, dengan satu loncatan ia berhasil membebaskan dirinya. Bahkan kemudian terdengarlah suara tertawanya yang menyeramkan. "Kita sama-sama mengail di satu kolam, harimau jelek," katanya kemudian. "Apa salahnya? Tetapi akulah yang paling berhak atas keris-keris itu," jawab orang yang tinggi besar itu, yang tidak lain adalah Simarodra muda dari Gunung Tidar. Kembali Lowo Ijo tertawa pendek. "Salahmulah bahwa keris-keris itu sampai terlepas dari tanganmu." Simarodra muda itu tidak menjawab, tetapi segera ia melanjutkan serangannya dengan tombak pendeknya yang dinamainya Kiai Kalatadah, yang pernah hampir saja dicuri oleh anak buah sepasang uling dari Rawapening. Serangan itu datangnya cepat sekali sehingga Lowo Ijo tidak sempat mengelak. Segera ia menggerakkan kedua pisau belatinya untuk menangkis serangan Simarodra. Dua kekuatan yang dahsyat saling beradu. Terdengarlah suara gemerincing nyaring dan bunga api berpencaran di udara.
Maiso Jenar tertegun melihat kejadian itu. Segera ia mengurungkan niatnya, dan tiba-tiba saja timbul keinginannya untuk menyaksikan dua tokoh golongan hitam itu mengadu tenaga. Maka segera terjadilah pertempuran yang dahsyat. Kedua-duanya percaya pada kekuatan tubuhnya sehingga tampaknya mereka berdua segan untuk mengelakkan diri dari benturan-benturan. Kedua tangan Lowo Ijo yang memegang dua bilah pisau belati panjang itu menyambar-nyambar seolah-olah berdatangan dari segala arah. Sedang si Marudra dengan dahsyatnya pula memutar tombak pendeknya mengarah ke segenap bagian tubuh Lowo Ijo. Kedua orang hitam itu apabila tidak dikendalikan oleh kemarahan yang meluap-luap, pastilah mereka akan menghindari pertempuran. Sebab mereka telah merasa bahwa kekuatan mereka seimbang, sehingga perkelahian yang semacam itu hanya akan membuang-buang waktu saja. Beberapa hari yang lalu, Lowo Ijo sudah pernah bertempur melawan si Marudra, tetapi tak seorang pun yang dapat mengatasi yang lain. Kemudian, setelah beberapa lama mereka berpisah merendam diri untuk mempersiapkan pertempuran terakhir tahun ini, tiba-tiba mereka bertemu dalam satu tujuan yang sama. Meskipun masing-masing telah mendapat tambahan ilmu yang cukup banyak, namun ternyata kekuatan mereka masih tetap seimbang. Melihat pertempuran itu, hati Maiso Jenar tergetar juga. Seandainya ia tidak memiliki ilmu sakti Sosrobirowo, mungkin sulit baginya untuk dapat mengalahkan baik Lowo Ijo maupun si Marudra. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin seru. Keduanya ingin menjatuhkan lawannya dengan segera. Tetapi yang agak mengherankan Maiso Jenar, kenapa si Marudra baru saat itu muncul di arena? Apakah kerjanya sebelum itu? Padahal sesaat sebelum ia menyerang Lowo Ijo, laskarnya sudah jauh terdesak oleh Laskar Banyu Biru yang merasa mendapat tenaga baru dengan hadirnya Gajah Soro. Di lain bagian dari pertempuran itu, tampak Lebu Soro dan Joko Soko bekerja keras untuk dapat menguasai lawannya. Tetapi ternyata keduanya pun memiliki kekuatan yang seimbang. Hanya keseimbangan pertempuran di antara laskar-laskar mereka kini telah berubah sama sekali. Laskar Banyu Biru dalam waktu yang dekat pasti akan dapat menguasai keadaan. Apalagi pada saat itu Gajah Soro dan Maiso Jenar ada di dalam barisan Laskar Banyu Biru tanpa ada yang dapat menghalangi gerakan-gerakan mereka. Tetapi sementara itu, tiba-tiba agak jauh di ujung desa, Maiso Jenar melihat bayangan yang bergerak-gerak dengan kecepatan yang luar biasa. Gerakan-gerakan mereka jauh lebih cepat dan lincah daripada gerakan-gerakan si Marudra maupun Lowo Ijo. Segera Maiso Jenar tertarik pada bayangan itu, dan untuk sementara ia lupa bahwa ia sedang menonton pertempuran antara dua orang tokoh hitam yang gagah itu. Oleh karena itu ia segera meloncat memburu ke arah bayangan yang tampaknya hanya samar-samar dan selalu bergerak-gerak itu. Ketika sudah dekat, barulah ia dapat melihat agak jelas bahwa dalam kepekatan malam yang hanya dapat dicapai samar-samar oleh sinar-sinar api yang masih berkobar-kobar itu, ada dua orang yang sedang bertempur pula. Tetapi pertempuran ini sangat mengejutkan hati Maiso Jenar. Kedua orang yang sedang bertempur itu ternyata memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Mereka bergerak-gerak, berputar-putar dan meloncat-loncat seperti tubuhnya tidak memiliki berat. Bahkan kadang-kadang kedua orang itu meloncat tinggi berputar di udara dan kadang-kadang hampir seperti terapung-apung untuk beberapa saat. Tetapi kadang-kadang mereka berubah menjadi dua orang yang seolah-olah bertubuh besi yang saling membentur, menghantam dengan kekuatannya. Seakan-akan mereka bukan manusia-manusia yang tubuhnya terdiri dari daging dan tulang-tulang yang dapat patah. Melihat bayangan yang bertempur dengan hebatnya itu, Maiso Jenar tertegun heran. Pastilah kedua orang itu memiliki ilmu yang tinggi. Sementara itu, rupanya Gajah Soro melihat pula dua orang yang sedang bertempur itu. Ternyata seperti juga Maiso Jenar, ia pun berusaha untuk mendekat. "Siapakah mereka?" tanya Gajah Soro. Maiso Jenar menggelengkan kepala. "Entahlah," jawabnya. "Marilah dengan hati-hati kita dekati. Mereka pasti tergolong dalam angkatan yang jauh di atas kita," sambung Gajah Soro. Maiso Jenar tidak menjawab, tetapi apa yang dikatakan oleh Gajah Soro itu memang sudah terpikir olehnya.
Karena itu, segera ia pun menyusup ke sebuah halaman dan dengan mengendap-endap bersama Gajah Soro berusaha untuk mendekati dua orang yang sedang bertempur dengan hebatnya itu. Untuk mendekati tempat pertarungan itu tidaklah sulit bagi Maso Jenar dan Gajah Soro, sebab mereka bertempur di satu tempat yang sempit tanpa berkisar dari satu titik, yaitu di tengah jalan dusun di ujung desa. Semakin dekat mereka dengan titik pertarungan itu, menjadi semakin jelas pula ketinggian ilmu kedua orang yang bertanding itu. Mereka saling menghantam, menangkap, membanting lawannya. Tetapi demikian, salah seorang terlempar ke atas tanah, demikian ia melenting dan tegak kembali untuk dalam sekejap telah dapat membalas menyerang pula. Gajah Soro dan Maso Jenar tergolong orang-orang yang memiliki kesaktian yang tidak kecil artinya di kalangan orang-orang perkasa. Tetapi, melihat cara kedua orang itu bertempur, terasalah bahwa ilmu mereka itu baru merupakan ilmu yang permulaan saja. Ketika mereka berdua, Gajah Soro dan Maso Jenar sedang terikat oleh pertempuran itu, tiba-tiba terdengarlah salah seorang di antara mereka berkata, "Hei, apa kerjamu di sini?" Gajah Soro dan Maso Jenar terkejut bukan main. Mereka berdua berada di tempat yang terlindung dan gelap, sedangkan mereka berdua saja masih belum sempat menyaksikan kedua orang yang berdiri di tengah jalan itu dengan baik. Tetapi, justru salah seorang di antaranya sudah dapat melihat mereka yang berlindung. Untuk sementara, Gajah Soro dan Maso Jenar masih berdiam diri. Mungkin bukan mereka yang disapa. "Rupa-rupanya kau sengaja memanggilnya supaya membantumu," jawab yang lain sambil bertempur. "Tutup mulutmu," bentak yang lain pula. "Jangan terlalu sombong. Kau kira bahwa aku tak mampu melawanmu?" Yang lain diam tak menjawab, tetapi rasanya mereka bertempur semakin seru. Ketika sesaat kemudian Gajah Soro dan Maso Jenar masih belum menjawab, kembali terdengar suara orang pertama. "Hei Gajah Soro dan Maso Jenar, kenapa kau berdiri seperti patung di situ?" Bersambung ke halaman 305.